walillahil hamd. Dari peristiwa ini apa yang dapat kita ambil adalah satu hal, adalah bagaimana kita mewujudkan keluarga yang kokoh. Keluarga yang kokoh itu adalah ayah, ibu, dan anak yang beriman dan bertakwa. Ayah, ibu, dan anak yang ikhlas dalam menjalani kehidupan. Orang menikah itu bukan hanya semata-mata membawa amanat dengan titipan anak, tapi bagaimana di saat kita di usia senja ada anak-anak yang menemani kita, karena hal yang terbesar yang diberikan Allah kepada setiap orang tua ketika kita menghadapi ajal kita, ada anak kita yang mentalkin kita, yang menjaga kita, yang membimbing kita, yang mendampingi kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha farada 'alaikumul hajja ila baitihil haram wa amara al-muslimina bil ijtima' 'inda baitil mutahhar liyu'addu ma wajaba 'alaihim wa yantafi'u min hadzal ijma'il 'am min hadzal ijtima'il 'am bainal muslimin fi taqwiyati dinihim wa islahi dunyahum fi quwwatihim wattihadihim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah di mana kita senantiasa merayakan satu peristiwa agung, yaitu peristiwa yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam rangka mewujudkan ketakwaan itu. Maka sebelum dilanjutkan materi khutbah berikutnya, maka pada kesempatan ini sebagai tanda syukur kita, maka wujud syukur kita, marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka mudah-mudahan dengan ketakwaan ini akan senantiasa terpatrikan di dalam sanubari kita, di dalam diri istri kita, dan di dalam anak turun kita, hingga mudah-mudahan Allah senantiasa menakdirkan keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari ini adalah hari Idul Adha, yang berarti dilakukan penyembelihan kembali, di mana Idul Adha adalah merupakan momentum atau tonggak sejarah atau fragmen dari sejarah apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim baru mempunyai putra di usia senja. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan
bahwa Nabi Ibrahim mempunyai anak atau Nabi Ismail lahir itu adalah di saat Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Lama sekali, hampir 30 tahun atau 30 tahun lebih Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak, dan inilah yang kemudian menyadarkan bahwa seseorang menikah itu adalah salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Siti Sarah, istri tercinta dari Nabi Ibrahim, tidak menginginkan bahwa Nabi Ibrahim tidak punya keturunan, maka kemudian Nabi Ibrahim diperintah atau diminta oleh Siti Sarah untuk menikahi Siti Hajar yang merupakan putri raja yang dihadiahkan untuk membantu atau menjadi asisten rumah tangganya dari Sarah. Dan apa yang terjadi setelah menikah, beberapa saat kemudian hamil, maka tentu perhatian dari Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar yang telah hamil ini membuat Siti Sarah cemburu, yang kemudian di dalam kitab Qamus Qisasul Anbiya, Siti Sarah meminta untuk memisahkan tempat tinggalnya dengan Siti Hajar agar kepatuhan kepada Allah tidak terkurangi dengan rasa cemburu. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar di tempat yang disebut dengan lembah Bakah, yang disebut dengan kota Makkah. Di tempat itulah Siti Hajar ditinggal seorang diri bersama bayinya. Dan setelah ditinggalkan, maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke istri pertamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam perjalanan, maka saat apa yang telah dihadapi, bahwa di saat senang-senangnya punya putra, maka kemudian di dalam kitab Mishkatul Anwar sekitar usia 6 atau 7 tahun Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Namun jika diambil dari kitab Ibnu Katsir, perbedaan usia antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak adalah 13 tahun, karena Nabi Ishak itu Nabi Ibrahim usia 99 tahun. Sehingga sebagian pendapat di saat usia 13 tahun Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, dan disitulah kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'u sa'ya, tatkala Nabi Ismail sudah dapat diajak untuk bekerja. Dan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah sosok ayah yang sangat penyayang. Walaupun tinggalnya sangat jauh antara Palestina dengan Mekah, namun Allah memberi fasilitas berupa kendaraan buruk sehingga membutuhkan waktu yang tidak lama ketika Nabi Ibrahim mengunjungi putranya. Di saat putranya lucu-lucunya, maka kemudian Allah memerintahkan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya ayahanda bermimpi di dalam tidur ayahanda, anni azbahuka, ayahanda disuruh untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka perhatikan bagaimana pendapat ananda. Maka kemudian anak yang bernama Ismail ini adalah sosok anak yang penyantun, yang digambarkan oleh Al-Quran Ghulamun Halim, anak yang penyantun, anak yang senantiasa menjaga perasaan orang tuanya, anak yang tidak pernah berani sama orang tuanya, anak yang betul-betul di atas qurrata a'yun, betul-betul di atas permata hati. Dan dengan tegarnya sang anak atau Nabi Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah.
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka niscaya ayahanda insyaallah akan mendapatkan ananda termasuk orang yang sabar. Maka dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa di saat itulah yang kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail betul-betul meneguhkan tekad untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan kemudian Nabi Ibrahim betul-betul keluar dari kota Mekah menuju Mina. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim digoda oleh setan, yang kemudian setan dilempar, kemudian berjalan lagi, digoda lagi, setan dilempar, dan kemudian sampai ketika di Aqabah yang terakhir setan pun hendak menggoda, yang kemudian setan pun dilempar oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian di saat ini, di tanggal 10 ini, jamaah haji untuk menyempurnakan rukunnya, ada rukun yang disebut dengan lontar jumroh Aqabah, yang itu di titik ketiga. Dan setelah itulah yang kemudian Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakan, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 103, falamma aslama wa tallahu lil jamin. Tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail betul-betul pasrah kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan kemudian Nabi Ibrahim meletakkan pelipis dari Nabi Ismail di atas batu. Sebelum Nabi Ibrahim meletakkan itu, Nabi Ismail meminta 3 hal kepada Nabi Ibrahim. Wahai ayahanda, aku minta 3 hal. Aku rela, aku ikhlas engkau menyembelihku. Aku minta 3 hal. Yang pertama, ikatlah erat tangan dan kakiku agar ketika ananda disembelih, ananda tidak meronta. Yang kedua, aku minta kepada ayahanda, tajamkanlah pisaunya, jangan sampai saya merasa sakit ketika ayahanda menyembelihku. Dan saat ayahanda menyembelih ananda, maka hadapkanlah wajah ananda membelakangi wajah ayahanda, agar ayahanda tidak gentar atau merasa kasihan sehingga ayahanda tidak jadi menyembelihku. Dan permintaan ketiga, setelah ayahanda menyembelih ananda, berikanlah baju ananda ini kepada ibunda satu-satunya, yaitu Ibunda Hajar, agar ibunda betul-betul merasa bahwa ananda betul-betul menjadi milik Allah. Maka di saat itulah, saat pelipis dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam berada di atas batu, dan kemudian saat itu Nabi Ismail meminta ayahanda silahkan pejamkan mata. Maka kemudian dengan memejamkan mata, Nabi Ibrahim membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dengan pasrahnya Nabi Ismail menjawab, melanjutkan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka sambil memejamkan mata, maka kemudian datanglah malaikat Jibril dengan menjawab Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ini yang merupakan bagian dari rangkaian takbir yang kita baca mulai kemarin pagi sampai nanti di waktu maghrib di tanggal 13, yang kemudian menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun Allah berkehendak lain, karena Allah hanya menguji iman dari Nabi Ibrahim yang merupakan diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-An'am. Nabi Ibrahim pernah mengatakan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Dan ini betul-betul diuji. Apakah statement pernyataan dari Nabi Ibrahim betul-betul bahwa hidup dan matinya adalah milik Allah, yang termasuk mengorbankan putra satu-satunya yang saat itu yang ada untuk dikorbankan, dipersembahkan kepada Allah.
Maka di saat itulah yang kemudian malaikat Jibril memanggil wa nadainahu ayya Ibrahim, memanggillah malaikat Jibril, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil minal muhsinin, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikian itu adalah balasan yang besar buat orang-orang yang ihsan. Qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau tidak gentar sedikit pun mengorbankan, mempersembahkan putramu. Dan inilah yang kemudian di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 ini kemudian disebutkan wa fadainau bidzibhin azim, yang ini adalah merupakan peristiwa terbesar, peristiwa penjamilah yang sangat agung. Kemudian wa tarakna 'alaihi fil akhirin, di ayat 108 ini yang kemudian menjadi syariat kepada umat berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa ini apa yang dapat kita ambil adalah satu hal, adalah bagaimana kita mewujudkan keluarga yang kokoh. Keluarga yang kokoh itu adalah ayah, ibu dan anak yang beriman dan bertakwa. Ayah, ibu dan anak yang ikhlas dalam menjalani kehidupan. Orang menikah itu bukan hanya semata-mata membawa amanat dengan titipan anak, tapi bagaimana di saat kita di usia senja ada anak-anak yang menemani kita, karena hal yang terbesar yang diberikan Allah kepada setiap orang tua ketika kita menghadapi ajal kita, ada anak kita yang mentalkin kita, yang menjaga kita, yang membimbing kita, yang mendampingi kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Maka di saat itulah hal yang paling penting. Kenapa? Di dalam satu riwayat, ketika manusia meninggal datanglah setan. Agar apa? Kalimat terakhir bukan kalimat la ilaha illallah, tapi kalimat-kalimat yang berbeda dengan itu, hingga bukan husnul khotimah akhir hidupnya, tapi su'ul khotimah. Dan inilah yang kemudian salah satu kita menikah dan kemudian punya anak. Bagaimana anak-anak kita kelak ketika kita membutuhkan mereka, ketika kita meninggalkan dunia ini, anak-anak kita betul-betul patuh, betul-betul halim, betul-betul birrul walidain, mendampingi untuk mentalkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah menegaskan man qala la ilaha illallah fi akhir hayatih dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, masuklah surga. Yang kedua adalah anak yang penyantun adalah anak yang tidak membantah sedikit pun, walaupun itu sangat menyakitkan dalam hati kita. Sekali lagi, anak yang tidak membantah sedikit pun apa yang menjadi perintah orang tuanya, walaupun hanya satu kata, dua kata. Karena apa? Walatan harhuma, walatakulahuma ufin, walatan harhuma. Allah memerintahkan bahwa kita anak harus bakti kepada orang tua, jangan berkata ah, apalagi membentaknya. Berkata ah aja tidak boleh, apalagi membentaknya. Maka anak yang penyantun, anak yang memang betul-betul mampu meneduhkan hati kita. Dan yang ketiga, di saat orang tua punya kebutuhan, punya hajat, anak-anak bisa hadir tanpa harus diminta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itulah pada kesempatan yang teramat singkat ini, mudah-mudahan dengan setiap tahun kita memperingati hari Idul Adha seperti ini dengan melakukan penyembelihan binatang korban, maka mudah-mudahan sifat-sifat binatang ternak yang tidak peduli kepada induknya, yang tidak peduli kepada binatang yang menjadi binatang tuanya atau induknya, yang kemudian disembelih, yang ada adalah anak-anak yang memang betul-betul seperti Nabi Ismail alaihissalam, yang senantiasa mampu mewujudkan cita-cita orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadaina bidzibhin azim wa tarakna 'alaihim fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani
wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.